Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan lalu, saya sudah memberikan bahan ya, materi terkait penelitian kuantitatif, tetapi dalam versi bahasa Inggris. Jadi memang sengaja saya berikan bahan dalam versi bahasa Inggris karena saya rasa Anda sudah S1, kemudian sudah belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, sampai SMA. Kemudian kalau kita lihat di playlist uh, lagu-lagu di HP-nya juga kayaknya ada juga yang penyanyi-penyanyinya asal Inggris gitu ya, menggunakan bahasa-bahasa Inggris, atau juga ada yang menggunakan bahasa-bahasa Korea gitu. Uh, saya pikir uh, masa sih Anda yang sudah S1 masih struggle dalam menggunakan bahasa Inggris. Padahal kita ini Anda sudah tahu semua dalam era global ya, era globalisasi sudah sejak lama kita masuk dalam era globalisasi, sudah sejak lama kita masuk ke dalam MEA ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi saya rasa Anda harus mengasah keterampilan bahasa Inggris Anda. Nah, kalau sama sebenarnya keterampilan bahasa itu hampir sama dengan keterampilan yang lain. Dia akan berkembang kalau Anda sering menggunakan. Sama seperti misalnya keterampilan mengendarai motor. Kalau Anda hanya latihan sekali, kemampuan mengendarai motor Anda ya tidak secanggih kalau Anda melatih kemampuan mengendalikan motor berkali-kali ya. Jadi Anda menggunakan motor dalam keseharian Anda, lama-lama Anda kalau dalam bahasa Jawa itu kulino, terbiasa. Nah, penggunaan bahasa juga begitu. Apa namanya, keterampilan berbahasa itu juga tergantung Anda bisa terbiasa tidak kulino atau tidak. Oke, uh, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, memang materi-materi tentang uh, materi akademis tentang perkuliahan itu memang sayang sekali ya lebih banyak ditemui dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau kita mencarinya dengan menggunakan bahasa Indonesia ada, tetapi isi materinya, kemudian kualitas materinya itu karena ragamnya sedikit, kita tidak bisa memilih kualitas materi yang terbaik gitu. Nah, kalau kita bisa menggunakan bahasa Inggris, kalau kita search itu materi tentang judul penelitian kuantitatif itu banyak sekali dan kita bisa memilih dari berbagai macam materi tersebut yang paling berkualitas. Dan biasanya di sana kan sudah maju ya. Jadi universitas-universitas besar itu tidak pelit membagikan materi-materi yang bagus, materi-materi akademik yang bagus. Salah satunya adalah tentang penelitian kuantitatif yang kemarin kalau nggak salah saya ambil dari Michigan State University atau apa ya, saya lupa namanya. Pokoknya saya yakin kualitas materinya itu baik. Nah, makanya saya share sekaligus. Oke, itu alasan mengapa kemarin materinya menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini pada pertemuan kali ini saya coba akan uh, mereview apa namanya, mengindonesiakan materi yang saya bagi kemarin. Jadi mungkin Anda masih ada yang sedikit bingung, saya coba cek di pada terkait resume-nya. Saya heran juga gitu. Kayaknya ini resume tidak ada di dalam materi, tidak ada disebutkan di dalam materi, tapi kok muncul di resume tentang pembahasan apa saya lupa kemarin. Jadi saya pikir ini jangan-jangan Anda malah untuk membuat resume itu cari materi lain di Google gitu, tidak berdasarkan materi yang saya share. Tapi sebagian besar sudah saya lihat hasil resumenya bagus, apa namanya, memang meresum dari materi yang ada di dalam video yang saya berikan. Memang sebagian saya lihat sepertinya menggunakan Google Translate, mencari di Google ya. Materinya bahas apa, Anda resumenya tentang apa, itu kayaknya nggak connect banget. Tapi itu hanya sebagian. Tapi yang lainnya saya lihat sudah bagus.
Ini kita coba lihat overview dari penelitian, dari pendekatan penelitian. Uh, Pertemuan pertama Anda sudah paham apa itu arti dari metodologi ya, metodologi penelitian. Jadi sekarang kita coba overview, melihat secara general umum, melihat dari atas gitu ya, uh, perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif gitu. Nah, kalau di dalam materi yang saya berikan kemarin, kalau dalam penelitian kualitatif sama penelitian kuantitatif, jadi kalau dalam penelitian kualitatif, kesimpulan penelitiannya itu adalah dari data, diambil dari data yang sifatnya bukan angka. Sedangkan kuantitatif itu diambil, kalau secara umum ya, secara general, itu diambil dari data yang datanya sudah dirubah berupa angka. Nah, kalau kita lihat bidang ilmu kita, bimbingan konseling atau psikologi, itu kayaknya kalau diangkakan nggak mungkin ya. Misalnya kita lihat atribut-atribut atau variabel-variabel psikologi. Misalnya kesedihan. Kesedihan itu kayaknya kalau diangkakan sulit sepertinya. Terus kemudian uh, jatuh cinta gitu. Kalau diukur gimana caranya? Bisa mengetahui seberapa besar orang itu jatuh cinta kepada Anda misalnya. Uh, Kalau secara alami, sepertinya penelitian-penelitian di dalam bidang psikologi, bimbingan konseling itu sebetulnya tidak bisa dijadikan angka objek yang akan diteliti. Tetapi data berbicara lain gitu. Kalau kita lihat di Skimago, di database penelitian itu 80% penelitian psikologi, sosial, bimbingan konseling, pendidikan, 80%-nya itu adalah penelitian yang tipenya jenisnya kuantitatif. Sedangkan 20% sisanya itu hanya penelitian kualitatif gitu. Jadi walaupun secara kelihatannya objek yang kita teliti itu kok kayaknya sulit sekali diangkatkan gitu. Tetapi ternyata dalam prakteknya banyak penelitian di bidang psikologi, bimbingan konseling, pendidikan itu menggunakan pendekatan yang kuantitatif. Nah, makanya pada Anda harus memahami cara, ya harus paham lah apa itu penelitian kuantitatif gitu ya. Nah, ini supaya Anda bisa lebih paham, Anda perlu membedakan apa bedanya penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, pertama yang tadi saya sebutkan adalah dari datanya. Itu yang tadi, kalau kualitatif itu datanya bukan angka, kalau yang kuantitatif biasanya kesimpulan diambil dari data yang berupa angka. Nah, karena kualitatif itu dia data itu bukan dari angka, maka akan sangat kesulitan kalau data berupa wawancara, data-data apa yang diungkapkan subjek itu diambil dari subjek yang jumlahnya banyak gitu ya. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif itu dalam mengambil datanya itu kan biasanya menggunakan wawancara. Jadi satu orang diwawancara, ditanyai, dia bicara panjang lebar. Satu orang itu biasanya membutuhkan, misalnya satu sesi wawancara itu 30 menit atau 60 menit. 30 menit sesi wawancara itu bisa menghasilkan verbatim. Verbatim itu adalah kalau ada orang kita wawancara, hasil wawancaranya kita ketik. Nah, itu kalau dijadikan verbatim itu bisa menghasilkan hampir 50 lembar lebih ya. Pengalaman saya penelitian kualitatif itu 30 menit aja itu bisa menghasilkan 50 lembar, 60 lembar ke atas gitu. Nah, kalau seandainya itu baru dari satu orang, satu sesi 30 menit. Kalau seandainya orangnya banyak, 20, 30, Anda kali aja tuh, 20 kali 50 sudah 100. Ya, banyak ya. Oke. 100 ribuan lebih gitu. Maka kalau dalam salah satu ciri dari penelitian kualitatif, karena dia datanya berupa non angka, maka dia biasanya sampelnya itu kecil sedikit. Berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif
uh, kita nggak perlu wawancara 30 menit, 1 jam. Kita cukup membagikan skala namanya, atau angket, atau kuesioner. Kita kasih, nanti mereka ngisi kuesioner atau angket tersebut. Angket tersebut, satu orang kita bisa buat langsung Excel angka. Jadi kita angkatkan, kita nilai apa yang dia isi di dalam skala yang kita berikan. Nah, itu satu orang ya Pak, kalau skala tergantung jumlah pertanyaan yang diberikan. Kalau pertanyaannya cuma 20, 50 itu ya paling-paling cuma menghasilkan data tabulasi Excel cuma 1 halaman aja nggak sampai. Nah, jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itu sampelnya itu biasanya besar. Kalau penelitian kuantitatif, oke, sampelnya kecil. Why? Kenapa kok kalau dalam penelitian kualitatif sampelnya kecil ya tadi? Karena dia datanya itu bukan angka, sehingga kalau sampelnya banyak itu bisa. Lalu alasan yang lain itu adalah kalau dalam penelitian kualitatif itu biasanya lebih dalam. Kalau penelitian kuantitatif itu biasanya lebih apa ya, lebih melebar, lebih luas yang dia teliti karena sampelnya besar. Kalau yang penelitian kuantitatif, walaupun sampelnya sedikit, tapi biasanya variabel itu diteliti lebih dalam. Misalnya, kita akan penelitian kuantitatif berapa persen siswa di SMP 5 yang motivasi bagaimana motivasi belajar siswa di SMP Negeri 5 misalnya. Terus kita menggunakan penelitian kuantitatif 700 orang yang ada di SMP 5 misalnya, kita berikan skala, terus kita dapatkan data, oh ternyata motivasi belajarnya di SMP 5 itu 90% tinggi, sedangkan 10% sedang, hanya sebagian yang sedikit. Nah, ini hasil penelitian kuantitatif. Jadi 700 siswa dikasih skala, kita bisa simpulkan, oh motivasinya di SMP 5 itu sangat ya tadi 90% sangat baik. Nah, kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif sama ya, kita coba melihat motivasi belajar di SMP 5. Kita lihat dari sekitar 700 siswa, ternyata ada 10 siswa yang motivasi belajarnya sangat rendah. Nah, kita menggunakan pendekatan kualitatif untuk mewawancarai 10 orang siswa yang punya motivasi rendah. Nah, jadi kita tahu bahwa motivasi belajar di SMP 5 90% baik. Tapi ini ada sekali 10 orang yang motivasi belajarnya kok sangat rendah. Nah, dengan penelitian kualitatif, kita gali lebih dalam. Ini kenapa ya? Dia itu motivasi belajarnya rendah. Nah, jadi kalau kita lihat kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian kualitatif, memang dia lebih luas ya, lebih lebar. Tetapi kalau kamu ingin mendapatkan kesimpulan yang lebih dalam, kamu hanya bisa menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Nah, 10 orang itu nanti diwawancarai kenapa, kemudian dilihat kesamaan polanya apa yang menyebabkan 10 orang ini mengalami motivasi belajar yang sangat rendah. Diwawancarai nanti akan kita bahas pada saat pembahasan metode penelitian kualitatif. Nah, itu bedanya. Jadi kualitatif biasanya lebih dalam. Kalau kuantitatif dia lebih luas. Jangkauannya hasilnya lebih ini. Tetapi ya tadi kita tidak, ya kita hanya dapat kulitnya saja. Tapi kalau mau tahu isinya SMP Negeri 5 mana motivasi, kenapa ada motivasi belajar yang sangat rendah, itu hanya bisa menggunakan penelitian kualitatif. Nah, selain itu karena hal tersebut juga lah yang menyebabkan kalau penelitian kuantitatif itu lebih mudah dilakukan generalisasi terhadap populasi. Jadi kalau dari hasil yang tadi misalnya kita dapatkan motivasi belajar di SMP 5 itu 90% tinggi misalnya, maka kita akan lebih mudah menggeneralisasi. Oh, ternyata jangan-jangan siswa SMP lainnya yang ada di kota metro kemungkinan itu motivasinya ya juga tinggi. Jadi kalau karena dia kuantitatif itu berdasarkan didapat hasil penelitian ini didapatkan dari jumlah sampel yang besar, hasil penelitiannya juga bisa luas, maka dia lebih mudah digeneralisasi. Nah, ini berbeda dengan penelitian kualitatif. Nah,
karena kita mengambil sampel yang sedikit ya, dengan hasil penelitian yang mendalam gitu. Kadang-kadang hasil penelitian kualitatif itu sangat sulit untuk digeneralisasikan. Tapi ini tidak semua penelitian kualitatif itu sulit digeneralisasikan dalam penelitian. Saya kasih contoh penelitian kualitatif yang dampaknya itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Jadi generalisasinya itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jean Piaget ya, tentang perkembangan anak. Kalau dalam penelitian Piaget, Anda tahu toh tahapan-tahapan perkembangan anak ya, ada 0 sampai 2 tahun itu pra-operasional, terus ada operasional konkret, ada dan seterusnya. Nah, tahapan-tahapan perkembangan anak yang teori yang dimunculkan oleh Piaget itu kan kita anut, kita generalisasikan kepada semua manusia yang ada di bumi. Oh, jadi kalau manusia itu yang ada di dunia itu punya tahapan perkembangan sebagaimana yang disebutkan oleh Jean Piaget. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya. Nah, Anda tahu tidak? Kalau ternyata penelitian Jean Piaget itu dihasilkan dari penelitian kualitatif. Jadi dia itu meneliti, dia kan basicnya Jean Piaget itu sarjana S1 dan S2-nya dia adalah ahli biologi tersebut, dan S3-nya dia mengambil psikologi. Nah, dalam disertasinya dia melakukan penelitian tentang, karena orang biologi itu mungkin sudah biasa ya melihat perkembangan makhluk hidup gitu ya, tumbuhan, terus kemudian hewan gitu ya. Tapi di manusia kok belum ada tahapan-tahapan perkembangannya. Nah, sama Piaget itu dia melakukan penelitian cuma kepada 2 atau 4 anaknya ya. Jadi anaknya diamati dengan observasi, dengan beberapa kali eksperimen gitu. Dia amati, oh ternyata kalau anaknya usia 0 sampai 5 tahun dia pada fase ini. 5 sampai sekian tahun dia pada fase ini, dan seterusnya. Nah, akhirnya dia punya hasil dari penelitiannya itu adalah teori perkembangan Piaget itu yang bisa kita yang digeneralisasikan hingga sampai saat ini. Nah, jadi ini tapi hanya sedikit saja penelitian-penelitian kualitatif yang bisa digeneralisasikan. Lebih banyak juga sih. Tapi gini, kalau kita lihat ya, teori-teori yang berlaku di psikologi, di bimbingan konseling, teori-teori konseling, itu sebetulnya kebanyakan dihasilkan oleh penelitian yang sifatnya kualitatif. Psikoanalisa dari Freud itu juga hasil dari penelitian kualitatif. Penelitian itu. Oke, tapi secara general penelitian kuantitatif itu lebih mudah digeneralisasi dibandingkan penelitian kualitatif ya. Memang ada beberapa spesifik. Tapi kalau dulu dosen saya bilang kalau kamu mau menghasilkan teori itu nggak bisa menggunakan penelitian kuantitatif, tapi kamu harus menggunakan pendekatan kualitatif. Ada yang bilang gitu ya. Tapi secara umum penelitian kualitatif itu lebih sulit digeneralisasikan dibandingkan kuantitatif. Oke, berikutnya yang ini tadi ya, karena ini angka ya, yang ini bukan angka, hanya deskripsi saja bedanya itu. Terus kuantitatif sama kualitatif bedanya ini. Yang berikutnya adalah kalau kuantitatif itu biasanya membandingkan atau mengkorelasikan variabel-variabel atau atribut-atribut yang ada dalam populasi atau dalam sampel yang kita teliti. Misalnya motivasi belajar dengan prestasi belajar, maka kita mengkorelasikan atribut yang ada di sampel kita, yaitu motivasi belajar dan prestasi belajarnya kita korelasikan dengan analisis korelasi. Nah, kalau yang kualitatif itu karena dia sifatnya mendalam, sedikit subjek, dia itu memahami atau menginterpretasikan perspektif manusia. Jadi karena datanya itu dari wawancara, dari observasi, maka
maka data yang dianalisis menghasilkan pemahaman dan interpretasi terhadap perspektif manusia. Oh, si A setelah diwawancara, bagaimana pandangannya terhadap sesuatu? Oh, kita bisa lihat dari hasil wawancaranya. Perspektif dia terhadap A itu adalah begini. Dan yang terakhir ini, kalau penelitian kuantitatif itu karena dia ini ya, jadi dia itu lebih valid dan lebih mudah dipertahankan reliabilitasnya. Hal inilah juga yang menyebabkan penelitian kuantitatif itu lebih mudah digeneralisasi kepada populasi. Sedangkan penelitian kualitatif kita karena dia itu biasanya, kalau penelitian kualitatif itu lebih bebas ya, lebih bebas. Terus kemudian karena lebih bebas itu, ketika kita ingin mengulang jenis penelitian kualitatif yang sama pada variabel yang sama, itu kita kesulitan gitu. Karena dia itu kadang-kadang caranya sama, objek yang diteliti sama, tapi bisa mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Karena caranya lebih terstruktur, maka orang lebih mudah mereplikasi penelitian kuantitatif. Kalau orang mengulang cara penelitian kuantitatif karena dia lebih terstruktur, maka kemungkinan hasil kesimpulan penelitian yang didapatkan bisa jadi sama. Nah, jadi itulah mengapa penelitian kuantitatif itu lebih mudah, lebih valid dan reliable dibandingkan penelitian yang tipenya kualitatif. Ini perbedaan secara umum antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Selanjutnya ini adalah tahapan dalam penelitian. Tahapan dalam penelitian ini sepertinya sudah dijelaskan di dalam materi pada pertemuan pertama ya. Jadi itu nanti ada mengidentifikasikan problem atau tujuan dari penelitian. Ada problem apa? Terus kamu mau meneliti itu tujuanmu itu apa? Lalu kemudian setelah itu kalian bisa langsung pertanyaan penelitian. Nah, setelah kamu dapat pertanyaan penelitianmu ya, jadi kan kalau orang research itu biasanya karena dia tuh penasaran, ingin menjawab suatu pertanyaan. Nah, setelah kamu tahu apa yang perlu ditanyakan dan perlu dijawab, maka kamu melakukan namanya review literatur yang penting-penting terkait apa yang kamu tanyakan. Jadi kamu ingin tahu, kenapa ya ada orang yang motivasinya tinggi, tapi ada orang yang motivasinya rendah. Itu kenapa ya? Nah, kamu langsung cari literatur tentang motivasi. Motivasi itu dari para ahli. Itu artinya apa, definisinya, penyebabnya apa, aspek-aspeknya bagaimana, indikatornya apa, faktor-faktornya apa. Setelah kamu baca dari berbagai macam literatur, langkah selanjutnya adalah maka kamu bisa langsung berhipotesis, setelah saya baca berbagai literatur, jangan-jangan penyebab motivasi, mengapa ada orang motivasi tinggi, ada yang motivasinya tinggi, ada yang motivasinya rendah, itu jangan-jangan disebabkan karena adanya misalnya hadiah misalnya gitu ya. Nah, ini namanya hipotesis. Jadi setelah kamu bertanya, kamu melihat literatur, kamu menduga, mungkin ini penyebabnya gitu. Nah, setelah ini kan hanya baru dugaan. Nah, maka dugaan ini perlu dibuktikan. Dugaan ini perlu dilakukan pengujian empirik namanya. Nah, kamu mencari kira-kira dari hipotesis yang kamu udah buat itu, bagaimana cara mengujinya, ini benar atau salah gitu. Maka kamu lihat bagaimana macam metodologi penelitian kira-kira yang pas buat metodologi untuk membuktikan hipotesis kamu itu yang menggunakan metode apa. Misalnya
kamu pilih kuantitatif karena kamu ingin melihat korelasi antara pemberian hadiah dengan motivasi gitu. Nah, setelah itu kamu pilih itu, kamu buat skalanya, kamu buat model eksperimennya mungkin. Nah, terus setelah itu uh, dilakukan pengujian secara empiris. Setelah itu kamu analisis. Nah, kamu uji hipotesis kamu, gitu ya. Kamu analisis dengan menggunakan statistik karena kamu sudah memilih penelitian kuantitatif. Dan terakhir kamu membuat kesimpulan dari hasil penelitian kamu. Nah, itu adalah cara penelitian ilmiah, ya, cara penelitian ilmiah. Jadi kalau kita lihat berbagai macam informasi gitu ya dari beberapa orang terkenal di media sosial ini, kelihatannya itu hasil yang dia bilang itu sebuah kesimpulan penelitian, tetapi ternyata sebenarnya kalau kita cek lebih dalam, apa yang mereka klaim itu hanya berupa hipotesis aja gitu ya. Jadi kadang-kadang hipotesisnya itu kalau hipotesisnya dibangun berdasarkan literatur ilmiah itu masih mending, masih mungkin benar gitu. Tapi kadang-kadang hipotesisnya itu tanpa dibangun dari literatur ilmiah gitu. Jadi berhipotesis aja gitu. Misalnya apa ya? Seperti ini misalnya hoax yang sering yang familiar ya. Ini COVID-19 ini jangan-jangan ini adalah senjata kimia buatan produk militer. Nah, ini hipotesis sebetulnya, tetapi orang menyangka bahwa ini sebuah kesimpulan. Wah, terus si pembuat hipotesis ini menguraikan analoginya mengapa kok uh, dia bisa berkesimpulan bahwa COVID-19 ini adalah senjata kimia, gitu, senjata kimia dari negara tertentu. Udah sebutin. Nah, kalau kita sebagai akademisi, orang yang berpikirnya ilmiah, maka kita perlu lihat pertama apa yang dia katakan COVID-19 adalah hasil dari senjata militer, itu adalah kesimpulan penelitian, kesimpulan dia. Nah, ini perlu kita cek kalau kesimpulan ini sudah melalui tahap-tahap metode penelitian yang ilmiah atau tidak gitu. Nah, jadi kalau kita cek ini kan belum ada, pertama kita cek dulu dasar dia katakan hal tersebut. Apakah ini diambil dari literatur ilmiah? Nah, jadi kalau para ilmuwan itu punya komunitasnya sendiri gitu ya. Sama seperti artis itu punya komunitas di tabloid gosip gitu ya. Terus kalau YouTuber itu punya komunitas di YouTube, kalau para ilmuwan itu punya komunitas sendiri. Jadi bagaimana mereka berkomunikasi, mereka punya komunitasnya. Nah, komunitasnya itu kalau dalam penelitian ilmiah dari para ilmuwan itu adalah jurnal-jurnal penelitian ilmiah. Jadi para ilmuwan di berbagai dunia berkomunikasi dengan ilmuwan lain dengan cara mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal-jurnal ilmiah gitu. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan ilmiah, maka kita cek klaim ini didasarkan atas temuan-temuan ilmiah atau bukan. Kalau bukan, kita sudah bisa langsung coret aja, oh ini hanya sekedar teori tanpa dasar yang ilmiah gitu ya. Teori tanpa dasar yang ilmiah. Biasanya semua teori-teori konspirasi itu didasarkan atas analogi-analogi, apa ya, kesimpulan-kesimpulan empiris yang tidak berdasarkan urutan metode penelitian yang ilmiah gitu. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau itu hanya hipotesis aja gitu. Bahkan kemarin ada yang lebih kacau lagi. Itu salah satu menteri Indonesia ya, di Indonesia, dia mengklaim bahwa dengan kalung tertentu maka bisa bebas COVID-19. COVID akan jauh dengan kalung kayu putih gitu. Nah, ini kalau buat kita para komunitas ilmuwan ini agak lucu juga sebetulnya. Ini kok bisa klaim begini? Ini dari mana? Data ilmiahnya bagaimana? Apakah sudah dipublikasikan di penelitian ilmiah atau tidak? Jadi kalau dia dipublikasikan, itu kita bisa cek bagaimana dia mengambil kesimpulan. Biasanya nanti kalau ada ilmuwan lagi yang mau coba mereplikasi penelitian yang sudah dilakukan oleh orang yang mengklaim bahwa misalnya kalung itu bisa menghindari dari COVID,
maka bisa diuji lagi, ini benar nggak klaimnya, metodologi penelitiannya benar atau tidak. Nah, kalau sudah didasarkan atas metodologi penelitian yang pas, yang runtut, itu maka bisa diklaim ya, bahwa itu adalah hasil dari penelitian yang ilmiah. Nah, itu jadi sebetulnya ketika Anda sudah jadi S1, sudah belajar metodologi penelitian, Anda sudah menjadi ilmuwan sebetulnya ya, apa namanya, akademisi. Maka Anda disebut akademisi. Maka cara pandang Anda harus berbeda dengan orang yang belum uh, S1 gitu, belum sarjana, belum pernah belajar metodologi penelitian ilmiah. Sudah saya sampaikan juga di pertemuan kedua tentang metode kebenaran. Jadi kebenaran itu ada beberapa tahapnya. Yang paling bisa dijadikan pegangan bahwa itu adalah kebenaran itu hanya bisa diraih dengan satu cara. Kalau dalam ini ya, yaitu dengan metode pendekatan ilmiah. Jadi udah cuma satu itu aja gitu. Berbeda ya, ini kebenaran di bidang ini ya, kauniyah ya, empiris ya. Sebab akibat yang ada di dunia itu hanya bisa didapat dari hasil penelitian yang menggunakan metode yang ilmiah. Berbeda dengan kebenaran agama. Kalau kebenaran agama itu tergantung dari kamu iman atau tidak iman. Metodenya berbeda. Nah, yang saya bahas ini adalah kebenaran terkait sebab akibat yang ada di dunia. Nah, kalau dalam kita sebagai ilmuwan, maka kebenaran yang bisa dianggap benar ya hanya didapatkan dari hasil penelitian yang menggunakan metode atau pendekatan ilmiah. Klaim kebenaran dengan cara yang lain itu kalau kita tidak bisa anggap sebagai benar. Itu hanya bisa mungkin hipotesis aja ya, tapi belum diuji kebenarannya menggunakan pendekatan yang ilmiah. Oke, ini seperti. Nah, ini apa bedanya risk question dan hipotesis? Jadi kalau pertanyaan penelitian itu dia hanya mendeskripsikan apa yang sebetulnya sedang terjadi. Motivasi belajar di SMP 5 begini. Terus dari deskripsi itu kamu mengajukan pertanyaan. Jangan-jangan motivasi belajar itu kemungkinan kamu mengajukan pertanyaan apa penyebab dari motivasi belajar yang ada di SMP 5. Nah, kemudian ciri yang berikutnya dari pertanyaan penelitian itu adalah biasanya menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ini pertanyaan penelitian dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi kita sedang membahas metodologi penelitian kuantitatif. Nanti dalam metodologi penelitian kualitatif berbeda lagi nih. Apa itu risk question? Bahkan di penelitian kualitatif itu nggak ada hipotesisnya gitu. Jadi risk question dalam penelitian kuantitatif itu biasanya nanti menjadi hipotesis di dalam penelitian kualitatifnya. Jadi perlu diingat lagi bahwa ini kita sedang membahas penelitian kuantitatif. Nah, terus kemudian dalam pertanyaan penelitian itu nanti akan ditanyakan apakah hubungan antara A dengan B, bagaimana korelasi antara variabel A dan variabel B. Nah, dari pertanyaan penelitian ini, kalau dalam pertanyaan kuantitatif itu akan menghasilkan hipotesis, tebakan. Kamu berhipotesis, kamu menebak setelah dari berbagai macam riset literatur review yang kamu baca, kamu menebak bahwa oh jangan-jangan ada hubungan positif antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Oh jangan-jangan ada hubungan positif antara pemberian reward dengan motivasi belajar. Nah, ini kamu berhipotesis dari awalnya itu diawali oleh pertanyaan penelitian, lalu kamu melakukan literatur review, nah kamu berhipotesis. Jadi hipotesis itu adalah semacam tebakan. Kalau research question, pertanyaan penelitian itu menanyakan biasanya menebak-nebak juga, tetapi dia hanya sifatnya hanya mendeskripsikan dari temuan penelitian awal kamu melakukan survei awal, datang ke sekolah, dari bukti-bukti empiris yang kamu didapatkan di lapangan, kamu membuat pertanyaan penelitian. Nah, dari situ kamu melakukan literatur review. Literatur review itu baca-baca buku, baca-baca jurnal-jurnal penelitian. Lalu setelah kamu baca-baca, kamu bisa simpulkan, oh jangan-jangan
A sama B itu berhubungan. Itu hipotesis. Nah, di dalam hipotesis itu ada dua, HO dan HI. HO itu disebut null hipotesis. Kalau hipotesis nol itu kamu berhipotesis tidak ada hubungan antara A dengan B. Tidak ada hubungan antara prestasi belajar dengan motivasi belajar. Nah, lalu ada hipotesis alternatif atau riset hipotesis yang akan kamu teliti. Itu bunyinya biasanya ada hubungan antara A dengan B. Nah, jadi dugaan kamu, hipotesis kamu itu biasanya ada dua. Ada hubungan A dengan B atau tidak ada hubungan A dengan B. Nah, di dalam hipotesis kamu belum boleh menyimpulkan ada hubungan A dengan B. Ya, tidak boleh menyimpulkan satu itu ya. Ada hubungan A dengan B. Atau kamu tidak boleh juga menyimpulkan tidak ada hubungan antara A dengan B. Nah, kamu hanya boleh berhipotesis ada hubungan A dengan B dan kemungkinan juga tidak ada hubungan antara A dengan B. Nah, kamu akan uji hipotesis ini dengan metodologi penelitian yang akan nanti kamu pilih, apakah kuantitatif atau kualitatif. Gitu. Nah, ini salah satu metode penelitian kuantitatif ya. Nanti biasanya kalau kamu menggunakan pendekatan kuantitatif itu ada banyak ragamnya. Jadi penelitian kualitatif itu macamnya banyak, penelitian kuantitatif itu juga macamnya banyak. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif dari sekian banyak macam itu bisa dibagi dua lah kalau kita mau, tiga lah kalau kita mau. Kalau di dalam materi yang diberikan kemarin itu si penulis membaginya menjadi dua. Sebenarnya kita juga bisa secara umum general kita bagi menjadi tiga. Nah, kalau dibagi dua jadi begini. Jadi ada yang modelnya eksperimen. Eksperimen itu percobaan. Jadi apa bedanya penelitian eksperimen dengan penelitian kuantitatif yang non eksperimen? Itu nanti akan jadi pertanyaan ya. Nanti coba kalian cari beda dari penelitian eksperimen dengan penelitian kuantitatif yang non eksperimen. Itu bedanya di bedanya di mana gitu. Nah, dalam penelitian eksperimen itu ada dua desain. Yang pertama adalah memang true eksperimen, eksperimen beneran. Yang kedua itu adalah quasi eksperimental design. Ini adalah semi eksperimen, eksperimen tapi masih semi. Nah, bedanya di mana antara eksperimen true dengan quasi eksperimen? Kalau yang true eksperimen itu ini ya, antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen itu ketika kita bagi siapa yang masuk kelompok kontrol, siapa yang masuk kelompok eksperimen itu dibagi dengan menggunakan random. Jadi misalnya kita mau penelitian di SMP 5, maka kita bagi dua, kelompok eksperimen sama kelompok non-eksperimen. Maka semua siswa di SMP 5 itu punya kesempatan yang sama untuk masuk ke kelompok kontrol atau untuk masuk ke kelompok eksperimen. Nah, kita baginya itu dengan cara random, dengan cara acak. Si A masuk ke kontrol, si B masuk eksperimen. Nah, itu pakai random. Nah, kalau begitu caranya, itu namanya true eksperimen. Nah, berikutnya itu adalah yang semi eksperimen atau quasi eksperimental design. Nah, kalau quasi, bedanya yang antara kelompok eksperimen dengan non eksperimen, yang pertama adalah dalam memilih kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen, itu nanti tidak menggunakan random. Misalnya di SMP 5, kita mau melakukan eksperimen. Mana yang masuk kelompok kontrol, mana yang masuk eksperimen, itu tidak dilakukan dengan cara random. Kita langsung pilih aja. Oh, kelas 3 itu masuk kelompok eksperimen. Kelas 2 masuk kelompok kontrol. Nah, itu kita tidak random. Jadi, kelas 3 itu tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam kelompok eksperimen. Kelas 2 tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam kelompok kontrol. Nah, ini tidak random. Ini namanya kuasi eksperimen atau semi eksperimen. Nah, biasanya dalam penelitian kuasi eksperimen itu juga kadang-kadang tidak ada kelompok kontrolnya gitu. Jadi satu kelompok aja. Kelompok A, kelompok eksperimen diberikan perlakuan, terus kemudian dilihat setelah diberikan perlakuan hasilnya gimana. Tidak ada kelompok kontrolnya. Itu juga
salah satu ciri dari kuasi eksperimen. Kemudian metode survei itu banyak yang digunakan ya, banyak sekali digunakan di skripsi mahasiswa BK UM Metro. Jadi biasanya sebelum ke tempat penelitian, biasanya si peneliti membuat skala atau kuesioner. Sebenarnya kita sering salah ya dalam skripsi mahasiswa BK atau di dalam skripsi mahasiswa di UM Metro di pendidikan misalnya itu menamakan skala dengan kuesioner ya, angket dengan angket. Padahal beda utama dari angket dengan skala itu adalah sangat sangat beda banget ya. Kalau skala itu perskalaan. Kalau skala itu ada skor angkanya, ada tinggi rendahnya. 1 sampai 5 itu tandanya 5 itu tinggi, 1 itu rendah. Nah, kalau angket itu tidak ada angkanya atau tidak ada nilainya gitu. Misalnya kamu jenis kelaminnya apa? Kalau perempuan 1, laki-laki 2. Apakah 2 lebih tinggi daripada 1? Tidak, itu hanya 1 sampai 2 itu hanya untuk mengelompokkan aja. Boleh aja dibalik gitu. Perempuan 2, laki-laki 1 boleh gitu. Artinya memang angka itu tidak punya tingkatan. Jadi mau laki-laki 1 atau 2 boleh, yang penting bisa membedakan mana laki-laki mana perempuan. Nah, kalau angket tuh yang begini, angkanya itu tidak punya nilai. Jadi hanya sebagai pengelompokan saja. Tetapi kalau skala itu misalnya sangat setuju 5, tidak setuju 1. Jadi 5 itu lebih tinggi nilainya dibandingkan yang tidak setuju itu. Nah, ini nggak bisa dibalik. Sangat setuju 1, sangat tidak setuju 5. Nanti penilaiannya akan berbeda. Nah, itu bedanya antara angket dengan skala sebetulnya. Dan kita tidak boleh menyebut kuesioner skala yang kita sebar sebagai angket. Itu sebenarnya secara metodologi itu salah ya. Terus kemudian ini banyak ya. Which the following strategies are you likely to use in your teaching? Terus nanti kamu bisa mengambil sampel dari survei yang sudah kamu buat itu. Sampelnya kamu mau membagi skala ini ke dalam populasi yang mana gitu. Nah, kalau skala tadi ya sudah saya sebutkan bahwa dia itu nanti akan menghasilkan data berupa angka. Nah, data berupa angka. Nah, kemudian ini contoh ya. Contoh dari penskalaan ya. Nanti ada sangat percaya diri, tidak ragu-ragu, atau sangat tidak percaya diri. Itu juga bisa 1 sampai 5 scoringnya. Nah, itu bisa dicek di dalam Anda bisa cek di perpustakaan skala-skala yang dihasilkan oleh kakak kelas Anda. Itu biasanya nanti dalam penskalaannya itu ada tingkatan ya, sangat setuju, sangat tidak setuju, sangat sesuai, sangat tidak sesuai, dan semisalnya. Nah, misalnya nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Kamu sering bolos di kelas, sangat sering, tidak sering, sangat tidak sering, dan seterusnya. Itu jenis-jenis pertanyaan survei yang nanti bisa dibagi 2 jenis. Ada survei yang sifatnya cuma hanya angket saja, nanya-nanya biasa aja tanpa angkanya bisa dimaknai, atau angket yang berupa scaling, penskalaan, angkanya itu bisa dimaknai. Nah, kalau sudah dibuat angketnya, maka angket itu harus valid. Nah, apa itu valid? Valid itu artinya kita yakin bahwa angket yang kita buat itu memang benar-benar mengukur tujuan ukurnya. Misalnya, kamu mau mengukur kemampuan bahasa Indonesia seseorang. Kamu buat tesnya, kamu buat skalanya. Nah, setelah kamu buat tesnya, maka tes bahasa Indonesia yang kamu buat itu valid
kalau memang benar mengukur kemampuan bahasa Indonesia si pengisi tes kamu itu. Jadi kamu buat beberapa macam pertanyaan. Kalau ada orang menjawab pertanyaan yang kamu berikan, skornya tinggi, itu artinya dia kemampuan bahasa Indonesia tinggi. Nah, kalau ada orang yang jawab pertanyaan kamu, terus skornya rendah, itu kemampuan bahasa Indonesia rendah. Kalau bisa begitu, benar begitu, maka tes yang kamu buat, skala yang kamu buat, itu valid. Karena sesuai dengan tujuan ukur kamu, yaitu melihat kemampuan bahasa Indonesia seseorang. Nah, skala yang tidak valid itu adalah kalau kamu bikin tes, bikin skala, kamu mau mengukur kemampuan bahasa Indonesia, tapi pertanyaan yang kamu buat itu isinya 1 tambah 1 sama dengan 5 tambah 5 sama dengan semua pertanyaan begitu modelnya ya. 4 kali 5 berapa? Nah, kalau ada orang berhasil menjawab benar semua, maka kalau dia skornya tinggi, itu kita ragu itu. Dia itu bukan kemampuan, itu tidak menandakan kemampuan bahasa Indonesia dia, tetapi menandakan ya kemampuan dia dalam hitungan gitu. Nah, kalau begitu modelnya, skala item-item yang kamu buat di dalam skala, pertanyaan-pertanyaan yang kamu buat dalam skala itu tidak sesuai dengan tujuan ukur ya dari pembuatan skala itu ya. Jadi kamu mau mengukur kemampuan bahasa Indonesia, kok pertanyaannya tentang matematika. Nah, itu artinya tidak valid itu skala gitu. Nah, begitu pula dengan dalam itu contoh mudahnya. Begitu pula juga dalam variabel-variabel psikologis. Kamu mau mengukur misalnya kadar cinta seseorang gitu ya. Tetapi pertanyaan yang kamu buat itu isinya tentang kamu cemas tidak dengan ini, kamu cemas tidak dengan tentang kecemasan. Nah, kamu tujuan ukurnya mengukur kadar cinta seseorang, tapi isi pertanyaan tentang kecemasan semua, maka ini tidak valid. Nah, yang valid itu adalah kalau kamu mau mengukur tentang kadar cinta seseorang, maka pertanyaan dalam skalamu itu ya tentang mengukur kemampuan kadar cinta seseorang gitu ya. Misalnya kamu kalau di apa namanya di chat balas tidak, oh tidak, B balas, oh langsung dibalas dalam 3 detik. Nah, kalau yang semakin cepat balasnya, wah kadar cintanya mungkin lebih tinggi gitu ya. Itu contoh aja ya, contohnya. Nah, itu valid. Nah, di dalam pengujian validitas instrumen kuantitatif itu ada banyak macamnya. Ada face validity, tampang, validitas tampang. Skala kamu dibilang valid kalau memang tampilannya itu secara general itu memang sesuai dengan tujuan ukur yang kamu tetapkan. Terus ada juga content validity, validitas isi. Jadi ya yang dilihat validitasnya isinya ya, isinya. Caranya ya dengan cara professional judgment. Kalau di dalam skripsi biasanya kamu buat skala, kamu cek skala kamu udah benar belum isinya mengukur cinta misalnya. Mengukur cinta misalnya. Terus kamu cek ke dosennya, terus ke dosen pembimbing, terus ke dosen-dosen yang sering meneliti tentang variabel yang kamu buat. Terus setelah dicek oleh para dosen-dosen itu, kamu dapatkan, oh iya ini oke skalanya, valid, baik gitu. Nah, ini namanya content validity. Cara pengecekannya itu dengan menggunakan professional judgment. Sebenarnya kalau di dalam bahasan pengukuran psikologis itu panjang ya terkait bahasan tentang validitas itu. Kalau saya dulu itu satu kuliah 1 semester sendiri tentang bahasan validitas. Reliabilitas juga 1 semester sendiri. Jadi sebetulnya panjang. Nanti kalau dalam professional judgment itu nanti ada SME, subject matter expert, ada yang modelnya apa saya lupa lagi. Pokoknya sebetulnya rumit ya. Tapi kalau dalam penelitian skripsi S1 ya cukup saja SME-nya itu, subject matter expert-nya itu adalah cukup dosen pembimbingnya atau orang lain yang dianggap punya kemampuan di bidang itu. Maka ini disebut pengujian content validity. Terus nanti ada concurrent validity.
terus nanti ada predictive validity, terus ada construct validity. Kalau construct validity itu pengujiannya bisa menggunakan analisis faktor. Kalau kamu mau tahu lagi apa itu construct validity, apa itu analisis faktor, coba cek di Google, kamu cari tentang construct validity dan bagaimana pengujiannya construct validity. Nah, terus ada predictive validity sama concurrent validity. Kalau predictive validity itu saya dulu pernah meneliti ya, saya pernah meneliti apakah tes masuk UM Metro itu benar-benar valid memprediksi IPK seseorang. Nah, maka saya uji dengan cara saya lihat hasil dari tes masuk mahasiswa UM Metro dengan IPK-nya. Kalau korelasinya tinggi, berarti tes masuk itu bisa memprediksikan IPK seseorang, berarti valid secara prediktif. Nah, kalian bisa cek lagi predictive validity di berbagai referensi. Nah, nanti ada concurrent validity, Anda bisa cek juga. Tapi kalau di dalam skripsi S1 di bimbingan konseling itu cukup Anda menggunakan content validity, professional judgment gitu ya. Terus kamu kemudian menguji skripsi kamu secara empiris, terus kamu baru kemudian melakukan pengujian dengan menggunakan statistik itu, alpha Cronbach, korelasi atom person, dan semisalnya. Jadi kalian cukup content validity aja gitu ya. Kalau contract validity sebetulnya mudah pengujiannya, tetapi memang tidak biasa digunakan di penelitian kita, S1 kita. Nah, skala itu, instrumen itu selain harus valid, dia juga harus reliable. Reliable itu dia maksudnya adalah handal. Handal ya. Handal itu artinya ajak. Handal itu artinya kalau skala itu digunakan pada sampel berbeda atau pada waktu yang berbeda, hasilnya itu tidak berubah jauh. Itu namanya handal, reliable. Nah, pengujian reliabilitas instrumen itu bisa berbagai macam cara. Yang pertama, tes, retest. Skala itu hari ini dites kepada sampel kita, 20 orang sampel. 2 minggu berikutnya, skala yang sama dites kepada sampel yang sama. Nah, hasilnya harus sesuai, harus korelasinya harus tinggi. Jadi nggak ada perbedaan skor antara saat diuji pada minggu ini dengan 2 minggu berikutnya. Ini namanya pengujian reliabilitas menggunakan tes retest. Kalau ini model pengujian seperti ini memakan biaya dan waktu ya. Jadi biasanya untuk skripsi S1 itu tidak digunakan karena pertama dia harus mengcopy jumlah skalanya sesuai dengan sampel 2 kali lipat ya dengan pengujian tes yang biasa dilakukan. Ini cara satu ya. Lalu cara kedua adalah alternative form. Tes pertama dengan tes kedua. Jadi Anda buat tes yang punya tujuan ukur sama, tetapi formatnya beda. Ada 2 format. Nah, kalau ini menghemat waktu. Jadi Anda nggak perlu tes berjeda ya. Minggu ini kamu tes, baru minggu ke depan kamu tes lagi. Ini namanya tes retest. Kamu akan kehilangan waktu 2 minggu. Nah, kalau alternative form itu kamu cukup buat 2 skala yang punya tujuan ukur sama tetapi formatnya berbeda. Nah, kemudian dites pada waktu bersamaan, kemudian diuji korelasi antara tes 1 dengan tes yang 2 yang formnya sama itu. Kamu lihat korelasinya, kalau bagus berarti reliabilitasnya baik. Berikutnya ada split half. Kamu buat tes ini kamu bagi 2. Misalnya tes ini ada 30 item. Dibagi menjadi 2 tes, 15 item, 15 item. Tes A 15 item, tes B 15 item. Jadi kamu ujikan dengan cara yang pada sampel yang sama. Kamu lihat korelasi antara tes bagian pertama dengan tes bagian kedua. Nah, setelah di tes, kita lihat kalau korelasinya tinggi berarti memang reliabilitasnya bagus.
Nah, yang terakhir itu adalah internal konsistensi. Ini yang biasa digunakan oleh skripsi kita. Di mana-mana ya, S1 biasanya menggunakan pendekatan uji reliabilitas yang seperti ini. Pertama, karena dia lebih simpel. Dan kedua, lebih murah juga. Jadi caranya mudah. Kamu punya skala, kamu ujikan kepada subjek penelitian, lalu kemudian biar diuji dengan menggunakan pendekatan reliabilitas alpha Cronbach atau KR20 atau semisalnya gitu ya. Nah, itu namanya internal konsistensi yang biasa digunakan menggunakan pendapatan korelasi reliabilitas alpha. Next. Nah, kamu udah uji instrumen ya. Instrumen kamu udah valid sama sudah reliable. Lalu berikutnya, kalian itu harus memilih siapa yang akan dijadikan subjek penelitian. Kamu harus pilih sampel aja, jangan semuanya diteliti. Kalau kamu semuanya teliti, pertama ini kamu akan memakan biaya, terus kemudian efisiensi waktu tidak tepat, terus kemudian ini tidak menjadi kamu sudah keluar dari ciri khas statistik inferensial. Sampling, pengambilan sampel itu adalah kamu mengambil sebagian subjek dari populasi. Misalnya dari SMP 5, kamu melakukan penelitian di sana, ada 700 orang, kamu ambil sebagian saja 30 ya. Jadi dari 700 kamu teliti 30 aja. Nah, ini namanya sampling, pengambilan sampling. Nah, 30 orang ini adalah sampel kamu. Kamu akan melakukan penelitian. Tentu akan berbeda kalau kamu meneliti 700 orang semua ini dengan hanya 30 orang. Pertama, kamu harus mengcopy, menggandakan skalanya atau tesnya 700 atau 30. Itu kan beda harganya jauh ya. Dari segi waktu juga kamu jangan-jangan kalau populasi kamu teliti semua itu skripsi kamu bisa jadi selesainya 5 tahun gitu. 4 tahun atau lama gitu ya. Nah, makanya kamu cukup ambil sampelnya aja 30-nya. Nah, ini sama seperti kamu kalau lagi tes darah. Tes darah itu populasinya darah kamu itu kan seluruh tubuhmu ya, ada beberapa liter mungkin. Nah, ketika tes darah kamu golongan darahnya apa, itu kan yang diambil cuma secuil aja. Gak seluruh darah kamu disedot, lalu diuji semua golongan darahnya apa ini. Kan nggak begitu. Nah, hasil dari tes darah yang cuma secuil itu bisa menentukan golongan darah kamu A, AB, atau O gitu ya. Jadi hasil secuil itu bisa menentukan jenis golongan darah yang ada di seluruh tubuh kamu itu. Nah, itu sampel seperti itu. Nah, ada beberapa strategi dalam pengambilan sampel. Itu kamu bisa lihat di sini. Sampling strategis ya. Itu ada yang cara random dengan cara non-random. Nah, kalau cara random ini biasanya digunakan dalam pendekatan kuantitatif karena subjeknya tidak perlu spesifik ya. Terus kalau yang non-random ini biasanya digunakan dalam pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif itu ingin mengambil data lebih dalam dengan subjek yang sudah kamu tentukan secara spesifik. Nah, ini kalau non-random. Nah, kalau random itu nanti ada berbagai macam jenis. Itu nanti ada simple random sampling. Jadi randomnya secara simple aja. Jadi 700 orang yang ada di SMP 5 kamu masukin ke dalam kocokan arisan itu, kamu kocok arisan, 30 yang keluar itulah menjadi sampel kamu. Ini sampel random sampling. Nanti ada juga yang sistematis random sampling. Nah, sistematis random sampling sampelnya kamu ambil secara sistematis gitu ya. Nah, misalnya SMP 5 itu ada berapa kelas? Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 ada berapa kelas? Kelas 2 ada berapa kelas? Kelas 1 ada berapa kelas? Masing-masing kelas itu harus ada perwakilannya. Nah, kemudian contoh lagi yang berikutnya adalah stratified random sampling. Stratified random sampling ini biasanya digunakan dalam survei-survei
quick count politik gitu ya, itu biasanya menggunakan stratified random sampling. Jadi populasi itu dilihat ciri populasinya, itu kita lihat apakah populasi itu punya tingkatan sesuai dengan tujuan ukur yang kamu buat. Misalnya kalau prestasi belajar atau IQ di SMP 5, maka bisa jadi tingkatan kelas itu akan mempengaruhi hasil penelitian kamu. Maka tingkatan kelas itu kamu jadikan dasar pengelompokan sampelmu. Jadi bertingkat. Kelas 1 nanti akan dapat sekian proporsi, kelas 2 sekian proporsi, kelas 3 sekian proporsi. Nah, kalau dalam survei politik itu sampel stratified-nya itu didasarkan pada lokasi ya, misalnya RT-nya, RW-nya, kemudian kelurahan, kecamatan. Anda bisa, ini sebetulnya saya agak bingung menjelaskannya karena ini sebetulnya pembahasannya sangat dalam sekali, sangat banyak. Jadi Anda coba cek lagi, ini saya hanya trigger ya, saya hanya pemicu saja. Apa yang saya sampaikan ini hanya pemicu. Anda bisa baca lebih lanjut di referensi-referensi yang ada di bersebaran di Google ya, terkait stratified random sampling. Terus nanti juga ada cluster random sampling. Nanti ada cluster random sampling itu nanti biasanya dibagi menjadi dua, ada one stage cluster random sampling, ada two stage cluster random sampling. Ini juga bahasanya sebetulnya saya nggak tahu ini bisa selesai tidak kita bahas. Jadi kalau saya bahas di sini, ini udah berapa menit ya? Udah hampir 1 jam. Saya ngomong tentang penelitian kuantitatif. Artinya ini akan sangat panjang sekali bahasanya. Anda coba cek lagi ya di Google itu. Kalau ada yang tidak tahu mungkin Anda bisa tanyakan ke saya. Setelah Anda cek literatur di internet, ada hal yang tidak tahu, Anda mau menggunakan pendekatan random dengan cara itu, Anda juga coba bisa kontak saya. Nah, nanti di dalam penelitian non-random itu ada convenience, ada kuota sampling, ada purposive sampling, ada snowball sampling. Ini juga penjelasannya sebetulnya banyak ya. Kalau kuota itu ya seperti Anda ya, dapat kuota internet, ditentukan kuotanya 10 GB, 20 GB. Kuota keep kuliah itu ditentukan kuotanya, itu kuota sampling. Caranya tidak random, dipilih. Dari itu yang dapat kuota itu berapa. Terus purposive itu sesuai dengan tujuan, purposive dan non. Ini juga tidak random karena kamu pilih purposive ya. Kamu punya tujuan meneliti tentang motivasi belajar siswa yang rendah, maka kamu tidak bisa random kepada semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Kamu hanya bisa melakukan penelitian pada siswa yang motivasinya rendah. Nah, purposive sampling. Snowball sampling. Snowball sampling itu kalau dalam penelitian kualitatif, kamu tanya seseorang itu memberikan informasi sama kamu, oh ternyata dari informasi itu kamu punya insight, kesimpulan, kamu harus tanya ke A, ke C, ke D, nah ini snowball sampling. Ini akan kita bahas lebih lanjut di